Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya lagi Jamie Olin. Kita akan mereview video lagi ya tentang korupsi, berita viral ya, dengan macam-macam beraneka ragam ya di Konoha atau di Plus 62 nih. Langsung kita cekidot langsung aja ya. Kita saksikan video kerandoman holiday dan berita viral-viral lainnya. Oke, lanjut. Oke, ini berita viral soal Nestapa, pemain sirkus Ochi. Ya, main Ochi nih. Taman safari dirantai, disetrum hingga dipisahkan dengan anak. Mau maling, mau mafia, mau oligarki, kalau mereka yang berbuat tidak ada cap radikal. Mau maling, mau mafia, mau oligarki. Kalau mereka yang berbuat tidak ada cap radikal, aman sentosa ya. Ini ya, para pelaku istilahnya eksploitasi ya orang. Dia dipekerjakan. Ini para korban baru-baru speak up soal beritanya ini karena sudah dibuyarkan soal Ochi ini ya. Ochi itu perkumpulannya para sirkus zaman dahulu. Dibuyarkan tahun 97 atau 99 nggak salah ya. Ini yang bangun memang pemilik taman safari dan sekarang lagi rame-ramenya berita ini karena mereka agak dimanusiakan. Asal usulnya tidak jelas tuh orang-orang itu, jadi katanya itu dikumpulkan nggak diculik atau gimana ya, nggak jelas. Itu dibesarkan, dididik untuk menjadi seorang sirkus ya, penghibur di sirkus, untuk menghibur orang di sirkus, tapi tidak dibayar, hanya diberi makan, disiksa. Ada yang hamil itu tetap disuruh pentas ya. Anarkis memang Indonesia ini. Dan orang-orang ini masih aman-aman aja walaupun buktinya sudah banyak ya, banyak speak up karena mereka punya uang. Orang punya uang kebanyakan dilindungi hukum dan sudah bergulat di dunia politik, paham soal dunia seperti itu. Makanya judulnya mau maling, mau mafia, mau oligarki. Kalau mereka yang berbuat tidak ada cap radikal itu aman. Hukum Indonesia itu bisa dibolak-balik, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Orang yang speak up pun ya, orang yang bilang di media pun bisa dipenjara. Dengan kata apa? Dengan bilang cuma mencemarkan nama baik. Bayangkan dia yang berbuat, pelaku yang berbuatnya. Ada orang jujur bilang ke media, ke polisi, orang punya duit bisa dibayar hukum kok di Indonesia. Apa yang nggak bisa? Nyawanya orang pun bisa dibayar. Bayangkan, bukan main. Berita lama ya, cuma baru speak up, baru boomingnya sekarang ya, para korbannya lagi rame memang. Trio ini ya, para trio ini ya, trio macan, membuat orang seperti binatang, nggak dilayakkan manusia. Nggak tahu, nggak pernah ditemukan anak dengan layak, nggak dipertemukan sama orang tuanya. Ini orang-orang ini mulai kecil diasuh, dididik cuma buat pentas sirkus polo. Ini sisi hitamnya kita yang nggak terlihat ya. Ada baiknya di era modern ini, di era digital itu memang mudah untuk viralnya berita-berita ini.
beda dengan dulu, mudah ditutupi. Ada plus minus memang ya di era digital ini. Plusnya di sini gitu. Di era digital itu semuanya cepat, berita viral cepat, tapi tetap hukumnya masih nggak jelas. Pemerintahnya juga nggak mendukung orang yang kecil, hanya mendukung pemilik saham, orang-orang kaya. Kalau kita berurusan hukum, ya larinya tetap duit lagi. Bukan main. Tolong ya dikasih kritik dan saran juga. Makasih. Oke, ini kita lihat tamaknya oligarki. Marah. Pinggir laut itu milik negara, bukan milik pribadi. Nggak boleh, saudara, orang main pagar laut. Pagar laut. Sekarang begitu udah rame, apa dia bilang? Enggak. Itu swadaya masyarakat, swadaya nelayan. Itu pagar harganya puluhan miliar. Terus nelayan yang keluarin duit dari mana? Kacau tidak? Kita ini semua dianggap goblok, saudara. Pemerintah anggap kita goblok, menteri anggap kita goblok, DPR anggap kita goblok. Saudara, itu bangun pagar 30 km. Pakai bambu betung yang panjang-panjang, hitung aja dah harganya. Itu miliaran. Nelayan dari mana duitnya? Tiap hari makan ikan asin. Ikan segar dia jual, ikan asin buat di rumah. Betul? Betul. Jangan ngebodohin rakyat, saudara. Alhamdulillah nelayan yang jujur masih banyak. Nelayan yang jujur ngomong enggak. Itu bukan masyarakat yang bangun. Bukan, itu pengusaha yang bangun. Nah, makanya saya mau ingatkan kepada pengusaha, khususnya 9 naga, jangan mancing kami marah. Nanti kalau kami umat Islam sudah marah, kalian 9 naga akan kami jadikan 9 kaki. Takbir. Siap berjuang. Siap melawan mereka. Siap cacingkan naga. Takbir. Mentang-mentang banyak duit bisa bawa jenderal, nakut-nakutin rob. Gue kepret lu. Jangan takut ya, betul. Makanya rakyat yang ada di Tangerang, yang di pinggir laut sana, terus berjuang. Rebut hak kalian. Kalian punya hak untuk melaut. Kalian punya hak supaya lautnya bebas. Kalian untuk berlayar. Kalian punya hak untuk menjaga tanah kalian. Kalian punya hak untuk tetap hidup di tanah kelahiran kalian. Jangan takut dengan 9 naga, premannya atau oknum pejabat yang mendukungnya. Demi Allah, kalau rakyat di sana sudah bersatu, saudara, betul-betul mau menegakkan keadilan, saya akan ajak semua umat Islam rame-rame kita bela rakyat, hancurkan 9 naga, saudara. Takbir. Siap berjuang, siap lawan 9 naga, siap jadikan naga sebagai cacing. Takbir. Ini berita soal pagar laut bolong ya. Ada yang bilang laut milik nenek moyang lo, punyamu sendiri. Lah ini buktinya di Tangerang laut dipagar 30 km jauhnya ya. Biayanya bisa habis puluhan miliar, bisa jadi seperti itu. Dan katanya itu pagar dibuat nelayan sendiri ya, karena yang buat itu adalah pengusaha besar ya. Salah satu 9 naga, proyek besar yang dididik presiden sebelumnya Pak Mulyono. Ya, ini soal bisnis dan politik lagi jatuhnya. Kalian tahu yang menyuarakan siapa tadi ya? Dengan emosionalnya adalah Habib Rizik yang dulu pernah dikejar-kejar oleh pemerintah. Terus organisasinya FPI pernah dibuyarkan ya, karena tidak menguntungkan pemerintah alias merugikan. Inilah faktanya. Mungkin ada yang nggak suka soal FPI tapi silahkan itu sah-sah saja untuk kalian, karena kalian mendengar dari satu sisi, bukan sisi yang lain. Kalau kalian mendengarkan beliau ini ya dengan emosionalnya, dengan ceramahnya ya, dia memberitahu ini cuma hanyalah
politik ya, monopoli, oligarki dari sebuah pemerintah yang kita dibuat bodoh. Kita harus dibuat nurut aja. Kalau ada yang melawan ya hukumannya lawan pemerintah apa? Ya di penjara, bisa dibubarkan walaupun kelasnya FPI, organisasi besar ya di Indonesia, bubar karena tidak menguntungkan pemerintah, karena dia selalu speak up soal fakta-fakta korupsi ya, soal tindak oligarkinya ini beliau. Kalau tidak senang silakan ya, karena pemerintah juga punya megang media, ada yang speak up, ada yang bicara jujur, pasti bakalan dibungkam, dialihkan mereka yang membuat ulah. Ini faktanya kawan. Fakta itu pahit ya, tapi kita harus telan seperti minum obat biar sembuh, biar waras. Gimana komentar soal kalian pagar laut ya, laut yang dipagar, dibangun proyek ya, banyak ini. Nelayan juga banyak speak up soal ini. Ada lagi soal kapal keruk yang menyedot ikan-ikan itu ya, punya anggota DPR, punya pengusaha-pengusaha. Nelayan mau jaring, mau mancing, nggak dapat ikan ya, ada kapal khusus buat ngambil ikan, nyedot ikan-ikan di laut gitu ya. Nelayan nggak dapat apa-apa bisa kalau kapal itu lewat ya. Sudah ada beritanya pun ya tetap aman, karena yang punya anggota DPR. Nah ini pagar laut yang punya 9 naga, bukan main-main. 9 naga ini yang megang ekonomi di Indonesia. Mau nggak mau, percaya nggak percaya, nyatanya seperti ini. Tolong silakan di komen ya. Tetap komen pakai adab, jangan terlalu anarki bolo ya. Takbir. Oke, kita simak ini ya. Bang, oligarki itu apa sih? Emang bahaya? Oke, kita pahami. Bang, oligarki itu apa sih? Emang bahaya? Menarik nih. Belakangan ini banyak berita tentang dinasti, korupsi, dan oligarki. Tapi apaan nih oligarki? Apakah saudaranya oli mesin? Bukan nih. Sebenarnya tiga kumparan. Ternyata oligarki itu pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Itu definisi dari KBBI. Artinya oligarki itu pemerintahan isinya dia doang, dan biasanya orang-orang kaya atau golongan elit. Nah ini bahaya nggak? Kalau sistem aslinya demokrasi, ini bahaya banget. Karena negara demokrasi itu kekuasaan tertingginya dipegang sama rakyat. Jadi keadilan adalah apa yang menurut rakyat adil. Musyawarah, kesepakatan bersama, adil. Nah kalau oligarki, keadilan ngikutin keinginan orang-orang yang punya power. Ini mungkin adil bagi mereka, tapi bagi kita yang rakyat ya nggak adil. Jadi kekuasaannya nggak transparan, mempertahankan kepentingan pribadi, meningkatkan korupsi, itu oligarki. Jadi yang kaya makin kaya, yang susah makin susah. Terus gimana cara ngalahin oligarki? Ya rakyatnya harus peduli, harus banyak belajar dan paham sama isu-isu yang lagi terjadi, biar bisa mantau dan kritik kebijakan pemerintah supaya tetap demokrasi, bukan oligarki. Kalau menurut kau gimana? Kamu lebih suka demokrasi atau oligarki? Paham kan oligarki itu apa? Garis besarnya ya, oligarki itu orang yang mengatur nih pemerintah ini ya. Ya orang-orang itu aja, orang-orang elit atau orang-orang yang punya power ya, yang hanya membuat aturan menguntungkan mereka, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu ya garis besarnya oligarki. Bukan demokrasi. Demokrasi itu dari masyarakat, kesepakatannya dari masyarakat, musyawarahnya dari masyarakat, undang-undang pun ya dari persetujuan masyarakat, bukan sengitan atau sembunyi di hotel untuk mengesahkan undang-undang TNI. Nah ini kita disebut negara oligarki atau demokrasi. Hehehe, kalian harus tahu, harus paham. Makanya tadi di fittingnya dibilangkan, kenapa oligarki ini terus berlanjut? Ya, karena ada orang-orang powerful di atasnya. Ada orang-orang punya kepentingan, punya kekuatan. Dan masyarakat harus ngerti, harus paham, harus mengkritik. Fungsinya mengkritik itu kita harus membangun, bukannya kita menyebarkan kebencian ya. Bukan,
kita hanya belajar bersama-sama biar IQ kita nggak pendek-pendek. Kayak risetnya orang-orang luar bilangnya IQ kita disamakan dengan gorila. Apa ya nggak? Ya terserah, mau gorila, mau King Kong, ya terserah mereka soal riset orang luar ya. Tapi faktanya kita memang disetir dengan orang-orang seperti ini yang disebut oligarki, pemerintahan oligarki ya ini. Kalau demokrasi semuanya disahkan dan dianut oleh kita juga, bukan dengan seenak sendiri buat undang-undang seenak jidatnya mereka. Inilah oligarki. Dibilang demokrasi, tapi nyatanya oligarki ya ini. Pemerintahan turun-temurun ya. Dari pemerintahan kemarin, sekarang turun ke anaknya, ke wakilnya. Oligarki ini loh. Bukan demokrasi. Beda ya. Demokrasi sama oligarki. Tolong di komen ya. Kita sama-sama belajar, bukan menghujat soal pemerintah. Kita hanya saling sharing untuk belajar politik bersama-sama. Nggak ada yang pinter, kita sama-sama belajar ya. Ingat, kita sama-sama belajar biar tahu sedikit demi sedikit, biar kita juga speak up, biar nggak mudah ada berita ditelan mentah-mentah, nggak pakai dinalar, nggak pakai dimasak dulu, nggak dipisah-pisah, nggak dipilah-pilah, anggal dimakan ya. Kita belajar bareng-bareng bolong. Tetap semangat. NKRI harga mati kan katanya. Tetap kita harus membela Indonesia karena kita hidup di sini, mati di sini juga, di Indonesia. Pancasila ya, diingat-ingat ya, dari 1 sampai 5 penyebutannya harus adil dan merata untuk seluruh bangsa Indonesia, tapi nyatanya tidak merata, hanya untuk orang-orang yang punya duit dan kuasa. Silakan share, komen, dan like. Terima kasih.